Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Setia TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi kita bersama saya Indah Rasikasari. Dan hari ini langsung dari ruang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Pak Jamaluddin. Hari ini kita akan bicara mengenai investasi dari Uni Emirat Arab. Dan langsung saja kita sapa dua narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Dan juga ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, ada Pak Tezar Azwar dari Komisi 6. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Ya, Alhamdulillah. Kita bicara hari ini Bapak mengenai investasi Uni Emirat Arab ya Pak. Ada sekitar 300 sampai 500 juta dolar nilainya akan diinvestasi ke Aceh, tepatnya di Aceh Singkil. Pak Jamal, ceritain kita dong Pak, gimana sudah sejauh ini prosesnya? Alhamdulillah ini kan progresnya berjalan sesuai dengan target kita. Oke, saya kilas balik dulu bagaimana perjalanan proses rencana pengembangan pariwisata di Singkil yang rencananya didanai dari Uni Emirat Arab. Nah, ini kan kejadian pada tahun 2020 pada saat ada acara kenduri kebangsaan di Biren yang pada saat itu datang Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo yang menyampaikan bahwa ada rencana investasi Uni Emirat Arab di Indonesia. Nah, tentunya hal ini direspon bagus oleh Bapak Gubernur. Bapak Gubernur meminta juga ada alokasinya untuk Aceh. Berarti awalnya memang dari Pak Jokowi ya Pak informasinya. Iya. Berarti seluruh Indonesia Pak ini target dari Uni Emirat Arab. Tentunya untuk Indonesia, tentunya nanti kan pasti Salah satunya ada. Aceh. Ya. Tentunya setelah itu Bapak Gubernur kita diperintahkan untuk melakukan komunikasi dan kunjungan ke Uni Emirat Arab pada bulan Maret tahun 2020. Tentunya juga atas komunikasi Bapak Gubernur dengan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, karena PIC di Indonesia adalah Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian komunikasi dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Uni Emirat Arab, Pak Husin Bagis. Nah, pada bulan Maret tersebut, Pak Gubernur sudah melakukan kunjungan ke Uni Emirat Arab, bertemu dengan Bapak Duta Besar, Bapak Menteri Energi dan Infrastruktur di Uni Emirat, Mr. Suhail. Nah, kemudian kembali Bapak Gubernur kemari kan langsung dihadapi dengan pandemi COVID-19. Saya ingat saya dulu pada pertengahan bulan Maret kita sudah mulai menutup bandara, terjadilah pandemi COVID-19. Kemudian agak sedikit terhenti, namun kemudian ini terus berlanjut. Pada saat bulan November Bapak Gubernur bertemu dengan Bapak Duta Besar Uni Emirat Arab di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut meminta kepada Bapak Gubernur Aceh untuk menyiapkan proposal. Jadi pemerintah Aceh menyiapkan proposal investasi dari Uni Emirat Arab di Aceh. Nah, kemudian kita bentuk tim kecil tentunya yang diinisiasi oleh Bapak Gubernur, yang tentunya dipimpin leadnya dari Dinas Penanaman Modal dan Investasi. Kita membuat tim kecil. Akhirnya selesailah sebuah proposal yang kita siapkan. Kemudian kita mengantar ke Kedutaan Besar Uni Emirat di Jakarta. Tujuannya memang Singkil berarti Pak? Dalam proposal itu? Tujuan dalam proposal yang kita sampaikan ada Sabang, ada Singkil, ya kan? Terus Aceh lah. Pada umumnya kita menyampaikan tentang rencana pengembangan pariwisata di Aceh. Nah, kemudian tentunya hasil evaluasi mereka setelah kita sampaikan proposal, kemudian Menteri Menko Maritim datang ke sana kembali. Hasil kepulangan Bapak Menko Maritim dari Uni Emirat Arab juga membawa kabar gembira, sehingga datanglah pada bulan Desember itu Mr. Amin Abid, Direktur Eksekutif dari Murban Energy. Datang ke Aceh. Datang ke Aceh tentunya dari proposal yang kita
kirim Jadi tersebut. Murban Energi ini merupakan ini ya Pak ya, perusahaan nanti. Ya, perusahaan yang akan mengelola nantinya ya. Murban Energi Limited. Nah, kemudian setelah datang ke sini, datang via Banda Aceh dari Jakarta, artinya dari Uni Emirat Arab langsung ke Jakarta, Jakarta Banda Aceh. Kemudian kita via darat langsung menuju Singkil. Dari Singkil kita keliling di pulau banyak. Nah, kemudian dia kembali ke Banda Aceh, lanjut perjalanan kembali ke Abu Dhabi. Dari semua tadi Mas, yang di dalam proposal itu ada Sabang, ada kenapa kemudian Singkil Pak yang menjadi pilihan? Tentunya ini kan pilihannya kan ada di Uni Emirat Arab sendiri ya. Dan Murban Energi Limited juga ya? Iya, mereka tentunya setelah melihat bagaimana, kemudian datang lagi yang kedua di bulan Februari. Nah, di 2021 berarti ya, tahun ini? tahun ini datang lagi, mereka datang via Jakarta, mereka charter flight langsung ke Singkil. Kemudian dilihat-lihat, artinya meninjau kembali apa yang dilihat pertama. Nah, setelah itu mereka mengundang Gubernur Aceh, Bapak Nova Iriansyah, melalui Duta Besar tentunya, melalui Duta Besar Republik Indonesia di Uni Emirat Arab, Pak Husin Bagis. Nah, kemudian pada bulan April 6 sampai dengan 9, Bapak Gubernur berserta rombongan yang hadir pada saat itu ada Wakil Pimpinan DPRA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu, termasuk saya juga ikut, dan ada staf khusus Bapak Gubernur, tambah dengan Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata pada saat itu. Sejak kita datang ke sana, Bapak Gubernur melakukan pertemuan dengan Bapak Duta Besar, dengan Itu ke Abu Dhabi ya Pak? ke Abu Dhabi, melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Infrastrukturnya Mr. Suhail, kemudian dengan Managing Directornya, Direktur Murban Energi, Urwaiti. Nah, tentunya hasil pertemuan-pertemuan itulah yang kita harapkan nanti ada tindak lanjut penandatanganan dari penandatangan LOI. Jadi pada saat akhir tahun 2000 LOI, pada saat ada penandatangan LOI antara di bulan Februari kemarin ya, di bulan Februari pulang Amin Abid dari Singkil kan ada penandatangan LOI di depan beberapa menteri. Depan beberapa menteri dalam itu yang di Grand Hyatt di Jakarta ya Pak? Iya. Okay. Yang juga ada Pak Prabowo di situ. Ya, ada Pak Okay. Prabowo, ada Pak Luhut, ada Menteri Investasi. Jadi setelah dari situ juga Murban Energi datang kembali ke Aceh dan ke Singkil untuk melihat. Ya, itu setelah kepulangan yang kedua. Nah, itu kepulangan yang kedua Mr. Amin Abid. Nah, tentunya kemudian kan datang, kami diundang ke sana ya. Nah, dari pertemuan itu tentunya kita harapan pemerintah Aceh nanti di bulan Oktober, akhir Oktober, pada saat Bapak Presiden Joko Widodo datang ke Abu Dhabi, ada penandatanganan lanjutan dari LOI tersebut di Abu Dhabi antara pemerintah Aceh dengan Murban Energi. Nah, sekarang informasi yang kami dapatkan dari Murban Energi sudah menunjuk konsultannya untuk melakukan penilaian terhadap pengembangan kawasan Pulau Banyak tersebut. Prosesnya akan seberapa panjang lagi nih Pak? Karena kan sudah pengembangan LOI yang pertama, sudah juga nanti Pak Jokowi nanti insya Allah ada Oktober ke sana. Ya, tentunya kita berharap bisa dilakukan ya, sesuai dengan tahapan-tahapan. Tentunya ini kan pihak Murban Energi yang menilai kapan semestinya harus dilakukan tahap pelaksanaan. Artinya setelah Pak Jokowi insya Allah nanti Oktober ke sana, tahapannya selanjutnya apa Pak? Tahapan-tahapan tentunya dari kita juga kan sedang berupaya, mereka ada permintaan insentif. Nah, kemarin kita juga ada kedatangan Bapak Menteri Pariwisata di bulan April pada saat hari Mei ya, bulan Mei, pada saat bulan puasa 1 sampai dengan 2 Mei. Tentunya dalam rangka juga melihat perkembangan tindak lanjut pengembangan pariwisata dengan Murban Energi. Nah,
beliau juga datang kemari atas arahan Bapak Presiden dan juga sudah mendengarkan langsung paparan Bapak Gubernur di Pendopo. Kemudian pada saat bulan Mei juga di hari raya keempat kalau saya tidak salah, di hari Minggu datang Menteri Investasi juga dalam rangka ini juga dalam rangka mempercepat proses kerjasama dengan Uni Emirat Arab. Nah, kepulangan Bapak Menteri Investasi ke sana juga beliau menindaklanjuti apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, yang salah satunya adalah insentif yang dimintakan oleh Morban Energi. Jadi langsung Bapak Menteri Investasi Pak Bahlil menyurati Ibu Menteri Keuangan untuk meminta dispensasi dari insentif yang diminta oleh Morban Energi tersebut. Selain itu Pak, apalagi kita selaku tuan rumah Pak, kesiapan apa lagi yang sedang disiapkan? Tentunya kesiapan kita juga tentunya masih banyak, tentunya yang harus dilakukan juga oleh pemerintah pusat, terutama memperpanjang runway bandara di Singkil, Bandara Hamzah Pansuri, karena juga dari pemerintah Aceh sudah menyerahkan bandara tersebut ke Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan di Jakarta. Nah, tentunya hal ini kita harapkan itu bisa ada perpanjangan runway. Aceh akan dikelola oleh pemerintah pusat tentunya. Kemudian tentunya ada kita juga permohonan infrastruktur jalan dari Singkil ke Silangit. Nah, tentunya ini juga untuk membuka konektivitas darat. Karena kalau selama ini via Medan kan membutuhkan waktu yang lama, kalau via darat dari Banda Aceh juga lama. Nah, kita menginginkan nanti ada konektivitas darat yang lebih dekat dengan bandara. Kemudian juga kita juga ingin memperpanjang runway. Artinya kita mempersiapkan infrastruktur. Ya, artinya infrastruktur, jalan segala macam. Nah, makanya kerja harus kerja lintas sektoral. Artinya semua kementerian ini harus terlibat di sini. Kalau kita ingin ini cepat, ada Kementerian PU, tentunya ada Kementerian Perhubungan, kemudian juga dari pemerintah Singkil tentunya juga harus menyiapkan lahan ya, sampai nanti pada saat investornya datang membangun, lahannya kita belum clear. Baik, berarti komunikasinya pemerintah Singkil Pak sudah jadi terus kita selalu melakukan komunikasi, melakukan Fitcon, tentunya Fitcon yang dilakukan baik dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Investasi di kantor DPM TSP, kemudian juga dilakukan di kementerian. Dari pihak Kementerian Kemenko Maritim dan Investasi, dari Kementerian Investasi dan BKPM juga selalu memonitor ini. Mereka juga melakukan upaya-upaya, karena kita tidak bisa rapat secara langsung, makanya pertemuan-pertemuan sering kita lakukan dengan pertemuan secara virtual. Insya Allah dalam pertemuan terakhir awal bulan Juni kemarin, saya dan beberapa rombongan, Kepala DPM TSP dan staf khusus Bapak Gubernur Aceh Bapak Iskandar, kita mendampingi tim dari Kemenko Maritim dan Investasi mengadakan pertemuan dengan Bupati Aceh Singkil. Dalam paparan Bupati Singkil tentunya mereka siap, Bapak Bupati sudah menjamin masalah lahan akan diselesaikan oleh Bupati Aceh Singkil. Dan tentunya juga kita harapkan dukungan dari Kementerian Kehutanan, karena sebagian besar lahan yang digunakan adalah lahan dari BKSDA, sudah statusnya TWA, Taman Wisata Alam. Nah, tentunya ini yang harus dikelirkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dan Bapak Bupati sudah menyahutinya, dan saya pikir Singkil sangat siap untuk menunggu investasi pengembangan kawasan Pulau Banyak. Berarti potensi yang disasar kemudian Pak Pulau Banyak itu ya Pak ya? Iya, Pulau Banyak. Baik, saya bicara lintas sektoral ini mau ke Pak Tezar Pak, anggota Komisi 6 DPRA. Sejauh mana Pak dukungannya? Ya, kita di DPRA pastinya mendukung. Ini program yang bagus lah, kan ada investasi dari sekitar 7 triliun malah kan, itu kan sangat besar. Jadi ketika itu betul-betul terjadi,
itu bisa memberikan efek lah pada masyarakat singkil pada khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya. Nah selama ini kan, mohon maaf, ini kan masih apa aja, masih MOU. Rakyat tuh pengen lihat yang mana yang eksekusinya jadilah. Jadi mungkin diharapkan investasi UAE ini, Dubai ini, pengurban energi ini bisa berhasil. Semua rakyat Aceh menantikan ini bisa berhasil. Jadi kita di DPR sangat mendukung program ini. Tadi memastikan mengawasi ini birokrasinya cepat lah. Jadi mungkin ini kan dinas pariwisata dan di Aceh dinas BPKM investasi. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu. Itu di depan lah dalam hal ini. Jadi izin itu cepat. Jadi mungkin koordinasi ke daerah, tingkat 2 di Singkil terutama. Tapi masalah tanah, karena selama ini kan tanah itu agak lama biasanya Pak ya. Jadi bisa dari sekarang siapkan terus lokasi-lokasi untuk, memang perlu juga dari PT Pengurban Energi ini sama-sama survei. Jadi kira-kira udah ada bayangannya nih di mana mau dibuat, berapa hektar yang dibuat. Jadi prioritas Singkil bisa siapkan terus lah untuk pembahasan tanah atau apa nanti. Karena biasanya timbul masalah itu kan di pembahasan tanah lamanya. Ini memang rakyat Aceh nanti segera nih sama-sama kita berdoa supaya program dari Pak Gubernur ini tetap DPR pasti akan mendukungnya sepenuh. Oke, mewakili suara rakyat ya Pak ya, ini anggota Komisi 6. Penting kalau bisa istilahnya eksekusinya segera nih. Segera bisa masyarakat itu bisa apalagi masyarakat Singkil kan bisa menyerap tenaga kerja yang banyak ini. Dari satu sisi lainnya kita kan masalah pariwisata nih. Ini kan syariat Islam. Jadi selama ini ada stigma mungkin pariwisata itu tidak bisa sama-sama dengan syariat Islam. Padahal pernyataannya kita ke luar negeri, misalnya di Dubai sendiri, di negara Arab, kan di tetangga kita Malaysia, Brunei, sudah apa istilahnya? Ada wisata syariah, wisata halal ya Pak? Wisata halal. Jadi memang bahkan mungkin ini ceruk bisnis yang bisa lebih menguntungkan, karena kan biasanya kan kalau misalnya yang konvensional itu kan malah banyak backpacker rentan. Ini kita harapkan dengan wisata halal ini nggak cuma dari negara-negara Arab saja, nggak cuma dari negara-negara Muslim tetangga seperti Malaysia dan Brunei saja yang datang, malah mungkin turis-turis dari Eropa dan Amerika, dari Jepang dan Cina juga bisa. Karena kan memang saya berdiskusi berapa kali sama turis-turis asing, mereka kadang-kadang lebih nyaman ke tempat yang tidak menyediakan minuman keras, tidak menyediakan seks bebas. Jadi mereka lebih nyaman bawa keluarganya jalan-jalan, traveling ke negara-negara yang nggak ada yang aneh-aneh itu lah. Itu mungkin contoh di Malaysia, di Uni Emirat Arab, terus Eropa juga bawa keluarga. Malah ini tingkat yang pergi-pergi itu tingkat menengah ke atas. Jadi bukan berarti tidak boleh backpacker, tapi kan backpacker ini kan mungkin dana yang dikeluarkan untuk satu kunjungan lebih dikit. Tetap juga bisa backpacker, tapi harus jaga dengan kearifan lokal kita. Apalagi kan ini investor dari Arab, mudah-mudahan bisa selaras lah, udah ada pengalaman di negara dia mengelola pariwisata syariah. Baik, harapan kita bersama ya Pak ya. Kita harus beri sinak Bapak-Bapak, kita akan kembali lagi, pemirsa jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Baik pemirsa, kembali lagi dalam acara talk show dan kita sudah berbicara mengenai investasi dari Uni Emirat Arab, khususnya di Pulau Banyak, Aceh Singkil. Di segmen tadi kita sudah berbicara bagaimana kemudian dari kilas balik prosesnya sampai dengan hari ini sudah sejauh mana tahapannya. Kita mau ke Pak Jamal. Hari ini kan kondisinya pandemi Pak. Kita fokus ke kesehatan dulu yang banyak kita bicarakan. Bagaimana kemudian pariwisata ini akan bisa kita bangkitkan di kondisi hari ini Pak? Apalagi investasi ini kan jadwalnya Oktober nanti Pak Presiden akan ke sana, ke Abu Dhabi, itu bagaimana? Kita melihat memang di tengah-tengah pandemi COVID-19 sektor pariwisata sektor yang paling terpuruk ya, di mana pelaku-pelaku usaha pariwisata banyak tidak mendapatkan benefit dari kondisi seperti ini. Nah, namun demikian tentunya kita juga tidak boleh berdiam diri, tidak berpamitan, tapi kita juga harus berupaya maksimal untuk mengembangkan sektor pariwisata ini.
walaupun tidak bisa kunjungan wisatawan dari luar negeri, tentunya kita ingin memberdayakan juga wisatawan-wisatawan lokal. Nah, kita harapkan ke teman-teman pelaku pariwisata, teman-teman pengelola destinasi, agar biar masyarakatnya yakin, mari kita menerapkan protokol kesehatan di tempat-tempat wisata itu sendiri. Dari Kemenpar sendiri juga sudah ada pedoman CHSE sebagai pedoman di tempat-tempat wisata yang harus kita ikuti secara bersama tentunya. Ini kan harus kolaborasi dia, harus kolaborasi antara pengelola dan pengunjung. Jadi pengelola menyiapkan wastafel, menyiapkan tempat duduk yang jaga jarak. Kemudian bagi pengunjung tentunya dia wajib menggunakan masker, kan, wajib menjaga kebersihan, mencuci tangan. Saya pikir hal ini kita lakukan yang akan menjadi contoh baik untuk diikuti oleh masyarakat. Kemudian dalam penyelenggaraan event-event, kita juga sudah mencoba event-event dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang terakhir kemarin di bulan Ramadan kita mengadakan festival Ramadan di Taman Budaya yang juga menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan ternyata kita bisa lakukan itu sehingga ini menjadi role model juga untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau event-event di Provinsi Aceh. Gimana Pak di kondisi hari ini misalkan, bagaimana kita bisa menggait, kita balik investasi misalnya, menggait investor lainnya dengan kondisi yang ada, bagaimana pun yang di bidang ini? Nah, tentunya seperti saya sampaikan tadi bahwa kita harus bisa meyakinkan masyarakat, meyakinkan investor, meyakinkan pelaku usaha pariwisata bahwa Aceh ini siap menerima para investor, Aceh ini nyaman. Tentunya kan kita yang harus, makanya perlu dukungan dari masyarakat, dukungan dari teman-teman dari DPRA. Nah, tentunya segala upaya harus kita lakukan. Kemudian kolaborasi di semua, artinya masyarakat mendukung, pemerintah artinya berupaya maksimal, dukungan dari DPRA semua, insya Allah kalau sudah bersama-sama saya yakin semuanya akan jalan. Selain Abu Dhabi Pak, ada lagi kemudian yang bau-baunya akan tercium sudah akan investasi ke Aceh? Mudah-mudahan kita harapkan kita kan semua terbuka, artinya pemerintah Aceh, apalagi ini komitmen Pak Gubernur kita mempermudah semua perizinan terkait dengan semua investasi. Ya, tentunya Pak Martunis sebagai Kepala DPMTSP juga punya komitmen yang sangat luar biasa untuk mempercepat proses investasi yang ada di Aceh. Di bidang pariwisata Pak, udah ada Pak bau-baunya? Di bidang pariwisata yang sudah kita lihat dan sudah kita ini di depan mata adalah Uni Emirat Arab melalui Murban Energy, itu yang artinya sudah. Kemudian tentunya investor-investor lokal kan juga sudah di Sabang kan sekarang banyak tumbuh kan, walaupun di tengah pandemi juga hotel-hotel di Sabang, resort di Sabang kan juga masih hidup dan masih cukup mereka untuk biaya operasional mengelolanya. Pak Jamal, ini penting juga, ini bisa jadi momen juga buat Bapak untuk meyakinkan masyarakat. Bagaimana kita bisa meyakinkan Pak orang luar kita untuk bisa datang ke Aceh? Silakan Pak. Nah, tentunya kita meyakinkan tadi seperti saya sampaikan tadi bahwa dengan konsep kita, masyarakat kita kan masyarakat yang memuliakan tamu. Itu kan dari zaman dahulu nenek moyang kita kan orang yang pemulia Jameh. Nah, tentunya dengan konsep memuliakan tamu itu, saya yakin pasti tamu-tamu yang datang ke Aceh akan senang berada di Aceh. Dengan senang berada di Aceh tentunya dia akan berani melakukan investasi di Aceh. Tentunya juga harapan kami juga dukungan dari masyarakat. Tentunya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Saya sebagai Kadis Pariwisata tanpa dukungan masyarakat juga tak bisa berbuat apa-apa. Karena terkait dengan pengelolaan destinasi wisata tentunya kami juga harus didukung oleh para Kadis Pariwisata Kabupaten Kota, harus didukung oleh masyarakat terutama di kebersihan, ya, kebersihan di tempat destinasi. Ya nggak mungkin kami bisa menjangkau seluruh kabupaten kota yang bisa melihat tempat-tempat destinasi dari kebersihan. Apa catatan poin penting Pak di kebersihan? Itu penting. Kebersihan ya? Saya pikir yang paling perlu adalah kita kan ada kelompok-kelompok sadar wisata di setiap destinasi. Ya, harapan kami Pok Darwis lah yang mengedukasi masyarakat, tidak membuang sampah
sembarangan. Buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian kalau kita sudah menyediakan tempat-tempat sampah, mungkin mari sesama kita menjaga tempat sampah itu tidak berubah fungsi, tidak dibawa kemana-mana. Nah, itu yang kita harapkan. Dan hilang dari tempatnya ya Pak ya? Nah, kita harapkan kesadaran masyarakat kita untuk memulihkan sektor pariwisata. Saya pikir kalau kita kerja bersama-sama, ini kan maksudnya sektor yang harus kerja kolaborasi memangnya. Misalnya di tempat destinasi wisata itu kan harus ada air bersih. Misalnya kan PDAM punya peran, listriknya harus bagus. Tentunya ini kan juga PLN. Kemudian kondisi sekarang IT, tentunya berbicara dengan WiFi, tentunya Telkom ataupun perusahaan lain yang bergerak di bidang IT juga harus mensupport. Kemudian tentunya di setiap kabupaten kota punya dinas kebersihan. Dan tentunya juga peran dari mereka semua menjadi penting untuk sama-sama kita menjaga kebersihan di tempat wisata kita. Dan pastinya terus selalu dikomunikasikan kan Pak di lintas sektoral ini? Tentunya ini kan terus kita lakukan koordinasi baik dengan teman-teman yang ada di Dispar Kabupaten Kota. Kemudian Dispar juga kan punya kelompok-kelompok sadar wisata, punya desa-desa wisata yang di bawah naungan kabupaten kota. Yang tentunya kita harapan kita ya saling berkolaborasi untuk membangun pariwisata. Di Singkil apakah lebih keras Pak koordinasinya? Saya pikir semuanya harus lebih intens kita lakukan komunikasi. Kita tidak, tentunya kan ada pusat-pusat destinasi wisata. Nah, saya pikir Singkil sebagai tempat wisata tentunya pasti berbenah diri khususnya di Pulau Banyak. Pak Tezar, ini menarik di segmen awal tadi Bapak katakan bahwasannya SDM lokal juga harus diberdayakan. Artinya tidak hanya infrastruktur kemudian yang kita bangun, jalan atau kemudian runway. Apa kemudian catatannya Pak untuk SDM yang akan kita bangun ini? Ya, jadi pada intinya kan diharapkan dengan ada investasi nanti, investasi asing ini kan bisa buka lapangan kerja. Jangan sampai nanti ketika sudah ada investasinya yang mengisi pekerjaan misalnya di hotel, restoran, segala macam itu orang luar. Jadi ya harus dari sekarang kita kan punya SMK nih, saya keliling Aceh juga kemarin baru pulang dari Singkil, Subuh Salam, ada SMK pariwisata di sana. Jadi memang sudah bagus, tingkatkan aja kemampuan anak-anak itu supaya bisa nanti setelah mereka selesai bisa bekerja di dunia pariwisata. Ini memang ya kalau bisa nanti yang kerja tuh orang setempat dulu, orang lokal. Kalau belum banyak orang Singkil, nanti orang sekeliling itu orang. Jadi kalau bisa diusahakan semua itu kerja dari Aceh. Kalaupun nggak bisa semua, hampir semuanya lah. Jadi memang bisa lah, semua kan kerjaan bersama. Gimana memastikan itu Pak? Karena kan saya mungkin biar cepat, oke kita ambil aja orang luar yang sudah profesional, sudah kompeten katakan. Tapi kadang kita melupakan orang-orang kita yang bahkan oke posisinya ya biasa-biasa saja, paling ya yang di bawah gitu. Gimana Pak? Kan dari pengalaman itu kan kita harus belajar, jadi memang harus ya mungkin kita nggak bisa juga tiba-tiba ini hotel harus pakai orang kita kalau tidak ada kemampuan. Jadi sekarang dibenahi kalau mungkin di daerah itu tidak ada sekolahnya, mungkin kita pemerintah Aceh, mungkin di DPR juga bisa dukung kepada pelatihan untuk kerja pariwisata. Namanya juga sudah dilakukan kan, tour guide dan kasih pelatihan bersama dengan DPR juga ada pokok pengakuan di DPR juga untuk kegiatan pelatihan tour guide, pelatihan juru masak restoran nasional itu sudah dilakukan. Ya itu mungkin ke depan dengan adanya investasi ini harus dipikirkan lah supaya yang terlibat dalam industri pariwisata ini bisa ya orang lokal lah, jangan orang luar. Di DPR misalnya sudah ada mungkin ya, ini kan sudah mau investasi, sudah LOE, katakan udah tahapannya sudah lanjut. Apakah kemudian akan ada wacana untuk di sana akan lakukan pelatihan dan sebagainya? Ya, ternyata seperti itu. Kan sudah ada SMK pariwisata tersebar di seluruh Aceh. Itu paling kurang dari situ dulu lah. Nanti kalau ada pelatihan untuk khusus diberikan lagi, kita harus juga dibuat. Artinya akan ada. Ya harapkan nanti pemerintah Aceh juga dapat mendidik anak-anak SMK ini atau anak-anak setempat bisa bekerja di
hotel atau restoran yang investasi tadi. Jadi jangan sampai masyarakat sekitar itu tidak bisa menikmati investasi tersebut. Jangan sampai orang luar lah yang kerja di situ. Nah, Oke, intinya artinya seperti orang itu. kita sendiri yang kita berdayakan Pak ya. Bukan hanya orang bekerja Pak, bagaimana masyarakat setempat, masyarakat lokal gimana sambutan apa? Mereka sudah tahu akan hal ini Pak Jamal? Saya pikir kalau di Singkil antusias dari masyarakat setempat untuk mengembangkan SDM-nya juga sangat luar biasa. Saya kemarin baru datang ke Singkil. Di sana ada alumni SMP Negeri Singkil, seperti itu kalau saya nggak salah. Dia membuat sebuah grup untuk mendidik anak-anak muda, tour guide untuk kesiapan investasi ini. Artinya mereka ada kursus bahasa Inggris yang diprakarsanya dikelola secara swakelola. Saya pikir ini sebuah hal yang sangat positif bagi masyarakat Singkil untuk menyiapkan SDM-nya. Hal seperti ini didukung nggak oleh pemerintah? Misalkan Nah, tentunya kita salah satu pasti sangat kita dukung. Nah, kan artinya kita juga seperti sama Pak Tezar, kita menginginkan juga nanti kalau ada investasi juga tenaga kerja lokal menjadi prioritas. Nah, nggak ada di Singkil, tentunya yang dekat dengan Singkil. Apa di Aceh Selatan atau Suku Salam. Nah, saya pikir yang penting kan anak-anak Aceh bisa mendapatkan kesempatan bekerja pada saat pengembangan pariwisata tersebut. Nah, tentunya yang paling besar harapan kita adalah bahwa dukungan masyarakat itu menjadi modal utama untuk pengembangan pariwisata. Kalau masyarakat tidak mendukung apapun yang kita buat kan nanti, jadi artinya yang kita harapkan kalau investor datang tentunya yang sangat kita harapkan adalah dukungan dari masyarakat terutama. Mendukung, ya, Pak? Tadi bisa ada artinya kalau dari kita sudah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan, kemudian dari pemerintah Aceh tentunya juga kita lakukan pelatihan-pelatihan untuk tour guide, pelatihan-pelatihan untuk ekonomi kreatif. Nah, tentunya kalau pariwisata ini bergerak, pendukungnya kan ekonomi kreatif. Karena setiap UMKM, setiap orang datang tentunya kan ada keinginan untuk membawa cindera mata, membawa oleh-oleh yang khas yang dari Aceh. Tentunya ini juga kita dorong ke sektor ekonomi kreatif. Poin penting juga Pak Jamal, bagaimana memastikan wisata kita tetap halal Pak? Artinya kemudian yang disampaikan Pak Tezar, bahwasannya wisata halal itu ya menarik juga buat para wisatawan Pak. Tapi bagaimana kita bisa tetap menjaga sampai ke akarnya, sampai ke teknisnya Pak? Ya, dan tentunya dengan konsep wisata halal kita, ini kan menjadi hal sesuatu yang positif ya. Tidak semuanya wisatawan datang itu hanya untuk minum-minuman keras. Tidak semua wisatawan datang ke sebuah tempat itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, tentunya dengan pola kita syariat Islam, pola wisata halal, tentunya tamu-tamu yang datang kita kan sudah teredukasi dari awal. Ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Tentunya itu harapan kita ini menjadi momentum yang positif. Banyak juga orang datang ke sebuah tempat pengennya makanan yang halal tapi mencarinya susah. Tapi kalau di kita kan positifnya sudah makanan di kita alhamdulillah semua secara kasat mata kan sudah halal ya. Jadi makanya kita dorong juga kepada seluruh pelaku usaha, pelaku kuliner, pelaku ekonomi kreatif juga untuk mengurus sertifikat halal. Ada yang fasilitasnya oleh, Pak dari pemerintah itu? Fasilitasnya kan sampai hari ini kan gratis melalui LP POM MPU. Artinya pelaku UMKM bisa langsung berhubungan dengan LP POM MPU. Seingat saya itu anggarannya sudah disediakan oleh pemerintah melalui MPU. Artinya masih gratis ya Pak untuk mengurus sertifikat? Setahu saya masih gratis. Okay? Oke, nanti teman-teman pelaku usaha bisa langsung menanyakan ke teman-teman di MPU. Karena saya yakin dengan sudah ada sertifikasi ini membuat tingkat keyakinan masyarakat wisatawan ini menjadi lebih yakin berkunjung ke Provinsi Aceh. Pak Tezar, tambahannya silakan. Jadi saya sepakat dengan apa yang sampaikan Pak Kadis tentang wisata halal kan. Memang selama ini itu bahkan negara-negara non muslim seperti Thailand, di beberapa tempat lain di Jepang itu sudah menyediakan spot-spot untuk apa, malah ada hotel syariah. Jadi memang sediakan musolanya itu negara muslim. Apalagi kita kan daerah muslim, hampir semuanya muslim. Memang
Tapi satu lagi ada kekurangan juga. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Kadis, masalah halal misalnya. Jadi mentang-mentang kita ini muslim, semua muslim udah nggak perlu lagi urus sertifikat halalnya. Padahal itu kan penting karena ketika orang Arab misalnya atau orang muslim yang ingin travel ke daerah kita, dia pasti cek dulu ini sejauh mana ada macam sertifikat ya. Karena kita nggak remeh, ya hal seperti itu mungkin perlu perhatian juga sama-sama di Pak Kadis. Itu di MPU memang urusan sertifikat halal. Jadi kalau perlu memang semua itu harus sertifikat halal walaupun muslim, memang gitu, yakin itu halal, tapi kan ya apa salahnya kan nggak ada ruginya kita buat sertifikat halal. Artinya jadi catatan. Jadi biar orang tuh tambah yakin, daerah itu memang betul halal. Ya, terus di hotel juga nanti disiapkan. Jadi kadang-kadang ini juga saya kenapa orang Arab kurang suka dia ke Bali, suka ambil ke Malaysia, ada kan ada patung-patungnya Pak, misalnya di depan kamar ada patung apa, kan orang agak sensitif gitu. Mungkin nanti di sini kan nggak jatuh sedemikian rumah, memang betul dari makanannya, dari apanya, lantainya mungkin ada sedikit apalah. Justru wisata halal itu jadi jual Jadi kita memang ya, Pak? Jualnya mulai lebih kuat dia Pak, karena kan dia kan keluarga tuh kadang-kadang lebih suka dia tempat-tempat yang memang aman, buat dia sendiri aman, buat anak-anaknya aman. Jadi malah jadi contoh misalnya di Jakarta tuh, mungkin pernah juga nginap di Hotel Sofian, pesantren yang di sini itu kan. Iya. Jadi saya pernah baca tuh apa tulisannya, dulunya kan konvensional, tiba-tiba dia beralih ke Hotel Syariah. Ketika dia beralih ke Hotel Syariah, malah pendapatannya itu naik, okupasi sampai 80%. Sampai sekarang bertahan, malah buka cabang di mana-mana. Jadi memang kita yakin aja dengan konsep syariah ini ada berkah nanti dari Allah untuk daerah kita bisa lebih maju. Jadi kadang memang mungkin ribet di awal, susah di awal, tapi insya Allah kayak seperti bank syariah kan, mungkin ribet di awal, insya Allah kedepannya berkah. Ini masih ribet berarti ya Pak? Ya Mas ya pasti, kan namanya syariah itu apa namanya, ada aja entah ribet ini ribet, tapi insya Allah yakin aja ini ada ridho dari Allah lah. Jadi jangan dipertentangkan antara syariah dengan kemajuan ekonomi. Saya rasa itu bisa selaras lah dengan sendirinya. Bisa selaras. Jangan dibilang ini nggak bisa maju karena syariah. Enggak, insya Allah banyak negara-negara lain Timur Tengah maju aja Pak ya. Baik, bisa selaras. Baik, kita break lagi Bapak-Bapak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan yang orang-orang bisa memisahkan kembali setelah berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan talk show. Kita membahas mengenai investasi dari Uni Emirat Arab yang akan dibangun beberapa tempat, khususnya di Pulau Banyak Aceh Singkil. Kita sudah berada di segmen akhir, kita sudah berbicara banyak bagaimana tentang investasi tersebut dan juga wisata halal. Dan kita ini Pak, balik ke para investor ya Pak, bagaimana kemudian kita bisa berkaca dari pengalaman kita yang dahulu, misalkan investor yang bahkan sudah jadi beberapa, misalnya kayak di Lado, tapi bisa saja tidak dilanjutkan. Itu bagaimana bisa menjaga Murban ini Pak sampai betul-betul jadi nih Pak di Pulau Banyak. Silakan. Saya pikir untuk menjaganya tentunya ini kan kerja bersama untuk membangun Aceh. Tentunya perlu seperti saya sampaikan di awal dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Aceh, itu baik dari DPRA, dari pemerintah eksekutif juga, kemudian dari pemerintah Aceh Singkil, DPRD Aceh Singkil, masyarakat Aceh Singkil. Nah, tentunya ini kerja kolaborasi seperti yang harus bisa meyakinkan pihak investor. Nah, seperti disampaikan tadi bahwa nggak mungkin pemerintah Aceh bekerja sendiri tanpa dukungan dari pemerintah pusat. Misalnya untuk bandara tadi, bandara awalnya ini milik pemerintah Aceh, karena kita juga punya keterbatasan anggaran, punya kewenangan yang sedikit. Ternyata bandara ini Bapak Gubernur menyerahkan asetnya ke Menteri Perhubungan supaya bisa dibangun oleh Kementerian Perhubungan untuk perpanjangan runway. Nah, kemudian berkait dengan tanah, itu kerjanya di Aceh Singkil. Artinya komitmennya Bapak Bupati sudah komitmen. Nah, kemudian dengan Kementerian Kehutanan untuk bisa menyewakan lahan TWA. Nah, tentunya ini kan kerja-kerja yang memang kerja kolaborasi, kemudian jalan. Kita berbicara sektor pariwisata, kalau konektivitasnya nggak bagus,
aksesibilitasnya nggak bagus, tentunya kan orang berkunjung kan juga malas ya. Nah, tentunya ini kerja-kerja yang seperti ini yang kita harapkan dukungan dari semua pihak sehingga apa semua investor nyaman. Kemudian namanya investor ini kan juga minta fasilitas, artinya fasilitas baik terkait dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah, misalnya dari pajak, artinya mereka pasti minta tax holiday, pasti minta fasilitas cukai ya. Kita siap memberikan. Tentunya ini semuanya kan kewenangannya ada di pemerintah pusat, kewenangannya ada di Kementerian Keuangan, ada di Kementerian Investasi. Makanya Bapak Presiden juga sudah menugaskan Bapak Menteri Investasi datang ke Aceh melihat langsung. Kemudian pulang ke sana kan langsung ada follow up menyurati Menteri Keuangan. Artinya yang bekerja di bidangnya Bapak Menteri. Nah, artinya ini kan artinya kita lihat kan upaya yang serius nih dari pemerintah pusat. Nah, saya belum tahu nih gimana dari Kementerian Perhubungan komitmen terhadap membangun bandara tersebut. Kemudian komitmen dari Kementerian PU untuk membangun jalan dari Silangit ke Singkil. Nah, tentunya komitmen-komitmen yang sama-sama kita mengawal. Dan terus dikawal ya Pak? Dan insya Allah di bawah kepimpinan Bapak Gubernur, Bapak Nova ini selalu mengawal ini. Artinya sudah memerintahkan misalnya untuk Kadis Perhubungan memonitor tentang bandara, Kepala Dinas PU untuk memonitor tentang jalan. Kemudian masalah insentif, tentunya tugasnya Bapak Kadis DPM, TSP dan semua kan dilakukan ini. Semua terus berjalan paralel dan mudah-mudahan dengan kita serius, dengan kita kerja kolaborasi, membuat investornya nyaman. Komunikasi terakhir dengan Kadis Pariwisata Aceh Singkil gimana Pak? Pak Jamal sendiri misalkan dengan Kadis Pariwisata Aceh Singkil? Nah kita kira-kira 2 minggu yang lalu kami ke Aceh Singkil, tim pemerintah Aceh. Bukan saya sendiri, ada Kepala DPM TSP, ada dari PU diwakili oleh sekretaris pada saat itu, kemudian ada dari Perhubungan, Pak Sekretaris Dinas Perhubungan juga datang ke Singkil. Juga dalam pertemuan ada Kadis Parnya Singkil, yang saya lihat juga dari Singkil punya komitmen besar. Mereka juga punya harapan besar untuk juga bahwa investasi ini bisa terwujud di Aceh Singkil. Saya pikir semua masyarakat Aceh, bukan hanya warga Singkil, saya yakin semua masyarakat Aceh mendukung terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Singkil. Pak Tezar, untuk autokritik Pak, untuk evaluasi kita pastinya, bagaimana kita bisa menjaga para investor ini Pak, untuk bisa mendatangkan juga investor-investor lainnya? Jadi memang mungkin harus dijaga tadi komitmen kita juga supaya kasus itu tidak merasa bersulit lah. Tadi seperti Pak Kadis katakan, kita ada tax amnesty, ada mungkin dari kita tanahnya tuh nanti kita mungkin sediakan juga tempatnya, lokasinya. Jadi itu harus kerja bersama nih. Jadi kadang-kadang ini juga mungkin sama ini kan rakyat juga bertanya berapa kali ada target, ada investasi masuk kok belum ada eksekusinya sampai sekarang. Jadi wajar saja. Jadi mungkin dari pengalaman yang sudah betul-betul harus sampai detail lah ya. Jadi bupatinya di pemerintah Aceh. Jadi nggak harus hilangkan ego sektoral. Ini kan untuk bersama nih. Nggak ada bukan provinsi-provinsi bupati-bupati nanti mungkin di Jakarta juga Pak Luhut, misalnya Jaitan, nanti mungkin ada Pak Prabowo, bisa apa istilahnya, bisa betul-betul. Karena kan ini satu klaster tuh, Silangit tadi, Singkil itu kan cuma berapa jam kan. Jadi memang programnya sudah ada di Teluk Toba, tinggal sedikit lagi sampai di Singkil. Memang harus kolaborasi juga dengan program pemerintah pusat. Jadi memang saya menekankan sekali lagi pentingnya kolaborasi di sini antara pemerintah Aceh, pemerintah tingkat 2, Singkil, dan pemerintah pusat. Dalam ini mungkin kita harus sering-sering nanti Pak Kadis ke Jakarta, Pak Gubernur harus sering lobby, harus lebih kencang mungkin ke Pak Luhut. Jadi tadi DPR pasti mendukung, jangan disaksikan nanti pemerintah Aceh tetap dukung. Intinya kita ingin pastikan ini investasinya berapa betul-betul terjadi. Mungkin itu tadi 7 triliun. Saya
1 triliun saya sudah sangat senang. Ya, bukan kita pesimis, tapi yang penting jadi dulu bisa segera berikan dampak kepada masyarakat Aceh dan Singkil pada khususnya. Saya itu dulu mungkin. Baik, kolaborasi dan hilangkan ego sektoral ya Pak ya. Kolaborasi dan hilangkan ego sektoral. Baik, terakhir mungkin dari Pak Teza dulu untuk penutupnya, silakan Pak, closing Ya, statement. mungkin ini untuk pariwisata Aceh ke depan, ini kan kita nggak lama lagi dana otsusnya habis. Jadi tinggal 1%, mungkin beberapa tahun kemudian bisa hilang kan. Belum ada penjelasan tentang perpanjangan dan otsus. Jadi memang harus digali sumber-sumber pendanaan lain untuk APBA kita, untuk jadi pariwisata ini sangat tinggi prospeknya, sangat besar prospeknya. Jadi harus bisa masyarakat Aceh itu tadi dengan budaya kita, budaya pemuda Jameh seperti Pak Kadis katakan, bisa menarik istilahnya. Jadi mungkin ada investor, nanti mungkin dari kita sendiri bisa menarik pariwisata dari luar negeri, bisa banyak berkunjung ke Aceh. Selama ini sudah banyak tuh di Mesir Ayam berkunjung dari Malaysia, dari Timur Tengah. Jadi karena pandemi jadi agak terhalang. Kedepannya mungkin Pak Kadis kita harus meningkatkan promosi pariwisata Aceh, nggak cuma pariwisatanya, juga kebudayaannya. Jadi kadang-kadang orang pergi ke satu daerah tuh lihat pantainya, lihat alamnya, tapi juga lihat budayanya. Jadi di Bali itu orang nggak lihat alamnya saja, dia melihat budaya Bali seperti apa. Mungkin di Aceh, budaya Aceh itu kan budaya yang sudah tinggi sebenarnya. Ada rumah Acehnya, ada seni ukirnya, ada tariannya. Itu mungkin kita bisa jual ke para turis mancanegara, sangat luar biasa potensinya. Jadi alamnya ada, lautnya ada, gunungnya ada, juga ada budayaannya, tariannya, semuanya lengkap di Aceh. Jadi bagaimana nanti kita sama-sama kita juga dukung nanti Pak Kadis untuk bisa memasarkan Aceh ini ke dunia lah, bisa menggantikan nanti kita otsus yang sudah mau habis ini. Ini memang salah satu sektor yang bisa menjanjikan. Insya Allah sama-sama nanti kita bisa wujudkan mimpi ini. Insya Allah, amin. Harapan kita bersama. Anggota Komisi 6, Pak Teza Azwar, terima kasih banyak Pak untuk waktu dan sharingnya. Pak Jamal, silakan Pak penutupnya. Saya pikir sebagai closing statement dari kami, seperti oleh Pak Teza Azwar tadi, bahwa sektor pariwisata sektor yang sangat menjanjikan, apalagi di tahun 2023 outsource kita sudah berkurang menjadi 1%, yang sebelumnya sekitar 8 triliun, mungkin nanti di 2023 menjadi 4 triliun ya. Otomatis APBA kita yang selama ini mungkin 17 triliun nanti hanya bersisa sekitar 13 triliun. Nah, tentunya kita berharap dari pengembangan sektor pariwisata ini, selain ada investor dari luar negeri, investor lokal juga sangat kita harapkan untuk mengembangkan sektor pariwisata. Kami terbuka untuk semua investasi, baik dilakukan oleh orang Medan, dilakukan oleh orang Jawa, dilakukan oleh orang Aceh. Saya pikir sama saja, yang penting kita sektor pariwisata ini bisa hidup, bisa menampung tenaga kerja, pelaku usahanya bisa hidup, karena dengan satu orang kunjungan wisatawan aja bisa berimbas ke 4 sektor. Ada sektor hotel, kemudian kuliner, kemudian transportasi, kemudian ada di Cindramata, industri kreatif. Saya pikir setiap orang kan pasti membawa uang. Uang yang dia bawa hampir rata-rata orang pasti akan dihabiskan di tempat tersebut. Itu yang kita harapkan, ada multiplier effect dari kunjungan wisatawan ke Aceh. Untuk itu saya berharap mari kita dukung bersama. Baik, terima kasih banyak Pak Dinas Pemberdayaan Pariwisata Aceh, Pak Jamal, untuk waktu, sharing dan tempat yang luar biasa Pak. Terima kasih juga untuk pemirsa Aceh TV. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai jumpa di video